Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini. Kembali di dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Samuel Subroto, KMJ GPIB Jemaat Patmos Sabang. Di dalam kasih karunia Tuhan, mari kita bersama-sama menundukkan hati kepala kita untuk boleh datang ke hadirat-Nya yang Maha Kudus, untuk senantiasa dalam kerinduan kita mendengarkan sabda Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdoa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami boleh naikkan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus untuk setiap kasih, penyertaan, lawatan, dan berkat Tuhan yang Tuhan senantiasa berikan di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan boleh memberkati istirahat malam kami, dan ketika di pagi hari ini kami boleh menikmati hari baru pemberian-Mu, kami boleh senantiasa mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Dan untuk mengawali hari ini, di pagi hari ini kami datang dalam setiap kerendahan hati kami untuk memohon pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu. Tatkala firman Tuhan sebentar lagi kami akan baca dan renungkan bersama, biarlah di dalam pimpinan dan penyertaan kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti, memahami, melakukan dan memelihara firman Tuhan, sehingga di dalam sepanjang kehidupan kami hari ini kami beroleh kasih karunia daripada-Mu. Untuk itu Bapa, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk menikmati dan mendengarkan akan firman-Mu. Amin. Saya mengajak kita semua untuk membuka kitab Amsal pasal 20. Amsal pasal 20 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan kita semua Amsal pasal 20 ayat yang ketiga yang menyatakan, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetap semangat, hidup sehat di dalam Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh disapa di dalam terang firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 20 ayat yang ketiga. Mari kita perhatikan bersama Amsal 20 ayat yang ketiga. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Bagi setiap pribadi kita senantiasa memiliki kerinduan untuk dihormati, untuk menghormati sesama kita. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Orang-orang yang dihormati, orang-orang yang mau menghormati adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang hidup penuh dengan hikmat Tuhan, jauh daripada perbantahan. Perbantahan yang dimaksud di sini adalah perbantahan yang mengarah kepada amarah yang meledak-meledak. Bukan berarti kita tidak boleh membantah sesuatu yang salah dan keliru, tetapi bagaimana kemudian cara perbantahan kita lakukan dengan penuh kasih, dengan penuh etika, bukan dengan penuh nafsu amarah. Dan yang dimaksudkan nasihat yang diberikan oleh Salomo pada ayat yang ketiga, jika ia menjauhi perbantahan. Ketika kita memiliki hikmat, hidup bijak, tentunya ketika kita melakukan perbantahan dilakukan dengan penuh kasih, bukan dengan penuh amarah atau hawa nafsu marah. Sehingga di ayat yang selanjutnya, bagian yang selanjutnya, ayat 3 bagian B dikatakan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Orang bodoh yang dimaksudkan di sini bukanlah orang yang tidak memiliki pendidikan, tetapi orang bodoh yang dimaksudkan di sini adalah orang yang belum dapat mengontrol emosinya, orang yang belum dapat memanage amarahnya. Sehingga apa? Yang muncul adalah amarah yang meledak-meledak, hatinya dikuasai dengan hawa nafsu. Amarah yang meledak-meledak itu seperti apa sih? Kemudian muncul kata-kata yang tidak membangun,
muncul kata-kata yang tidak sepatutnya, selayaknya dilontarkan oleh mulut seorang, percaya. Dengan kata-kata kebun binatang, dengan kata-kata yang tidak elok didengar, yang sifatnya kemudian menjatuhkan, membuat orang menjadi sakit hati, membuat orang kemudian marah dan sebagainya. Itulah sikap amarah yang meledak-meledak, yang dipenuhi oleh hawa nafsu. Dan ketika orang yang tidak dapat mengontrol emosinya demikian, itulah yang dikatakan sebagai orang yang bodoh, membiarkan amarahnya keluar dengan meledak-meledak, sehingga yang terjadi adalah perpecahan, sehingga terjadi adalah dosa dari bibir kemudian melalui tindakan dan perkataan. Di pagi hari ini kita boleh disapa di dalam terang firman Tuhan. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Kita mau diingatkan melalui kitab Amsal, melalui penulis Amsal pasal 20 ayat yang ketiga, bagaimana kemudian kita bisa mengatur, mengelola emosi amarah yang ada di dalam diri kita. Sehingga ketika kita menjalani hidup sepanjang hari ini, kita jalani dengan penuh kasih Tuhan. Tutur kata, perbuatan yang kita lakukan dilingkupi di dalam kasih Tuhan. Orang-orang yang memiliki emosi yang meledak-meledak, kita harus bisa mengintrospeksi diri. Apa yang ada di dalam hati kita? Kalau yang ada di dalam hati kita penuh dengan nafsu, hawa nafsu, kebencian, maka yang keluar jugalah amarah yang meledak-meledak. Tetapi kalau hati kita selalu diisi oleh kasih Tuhan, maka yang keluar adalah perkataan-perkataan yang membangun, tanpa harus kemudian amarah yang meledak-ledak terjadi. Mari, di tengah situasi dan kondisi yang kita boleh hadapi, baik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan persekutuan, di dalam kehidupan dimanapun kita berada, mari hati kita yang dipenuhi kasih, yang harus tercermin di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengontrol, mengelola emosi yang ada di dalam diri kita. Awalilah dengan sebuah senyuman, karena di dalam setiap senyuman terpancar kasih Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Engkaulah Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika di pagi hari ini kembali kami boleh disapa di dalam terang firman Tuhan, mengajarkan kepada kami, biarlah hati kami selalu diisi dengan kasih Tuhan, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan amarah yang meledak-ledak, sehingga hidup kami pun penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, melalui tutur kata, perbuatan yang terpancar dalam kehidupan kami, menggambarkan Yesus Kristus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami, menuntun setiap langkah kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami mau mengawali dengan penuh kasih, menyapa saudara-saudara kami, menyapa orang-orang yang ada di sekitar kami dengan penuh kasih mesra Tuhan, bukan dengan amarah yang meledak-ledak. Terima kasih Tuhan, berkatilah sepanjang kehidupan yang kami akan jalani di hari ini. Ketika kami boleh disapa di dalam terang firman Tuhan, firman-Mu yang akan menuntun kami, yang akan menguatkan kami, yang akan memberikan kami semangat di dalam menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Mampukan kami untuk selalu mengandalkan kuat kuasa-Mu, sehingga dalam setiap gumul juang yang kami boleh hadapi, yang kami akan jalani sepanjang hari ini, kami tidak pernah takut, kami tidak pernah gentar, kami tidak pernah khawatir sedikit pun, karena kami yakin dan percaya Tuhan yang senantiasa menjaga dan menyertai kehidupan kami. Berkati kehidupan kami, berkati kehidupan keluarga kami, berkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mau menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini di dalam kelemahan tubuh, mereka yang terbaring sakit di dalam masa-masa pemulihan, mereka yang berada di ruangan-ruangan isolasi, di dalam kesendirian mereka, di dalam keterpurukan mereka. Tuhan hadir menopang mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka. Terlebih Tuhan yang senantiasa menjamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu,
sehingga mereka boleh mendapatkan pemulihan kesembuhan yang hanya datangnya daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati seluruh jemaat Tuhan, khususnya yang ada di GPIB yang tersebar di seluruh Indonesia. Berkati para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, diaken, penatua, pelayan, pengurus pelkat yang ada, komisi-komisi yang ada, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang senantiasa memberi diri untuk melayani Tuhan. Pakailah kami Bapa ketika kami harus melayani, baik secara luring maupun secara daring. Beri kami semangat, kekuatan untuk kami terus dapat melayani Tuhan, untuk kami terus dapat bersekutu memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Walaupun situasi dan kondisi yang kami hadapi saat ini, biarlah kami boleh berjalan di dalam kekuatan kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan GPIB secara sinodal, khususnya kami mau menyerahkan majelis sinode dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga mereka boleh melakukan setiap tugas tanggung jawabnya dengan penuh sikap takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami juga mau menyerahkan secara khusus untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mereka menderita, mereka yang berada di tempat-tempat pengungsian oleh karena bencana-bencana alam yang mereka boleh hadapi. Dalam kesusahan mereka, Tuhan hadir dalam setiap gumul juang mereka. Tuhan yang senantiasa menopang mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka, terlebih Tuhan yang melawat mereka, sehingga mereka boleh senantiasa datang ke hadirat yang maha kudus kepada Bapa di surga, datang untuk berserah memohon kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa, Tuhan boleh menggerakkan setiap hati kami untuk dapat membantu menolong mereka melalui setiap gerakan-gerakan sosial, bantuan-bantuan yang boleh kami salurkan. Biarlah Tuhan menggerakkan setiap hati kami untuk menjadi bagian di dalam tubuh Kristus, saling menolong, saling menopang, saling memberi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Para pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat pemerintahan yang ada, baik dari pusat hingga daerah. Kiranya Tuhan senantiasa hadir dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan penuh sikap takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Dan ketika saat ini kami akan melanjutkan perjalanan ziarah kehidupan kami di hari ini, hari pemberian-Mu, biarlah kami boleh melangkahkan kaki kami bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan kami akan senantiasa beroleh kasih dan damai sejahtera Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan. Inilah keberserahan hidup kami yang kami boleh bawa dan serahkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berserah. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah program Morning Call GPIB. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita di sepanjang kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.